sini ada 100.000 penonton di sini ya. Kayaknya 200.000 deh. Oh iya, mungkin saking baik jadi nggak kelihatan ya. Oke. Dan kita di sini sudah kembali lagi bersama ini juga adalah salah satu trio elektropop Indonesia yang keren banget namanya Fintonic. Halo. Wah gila. Gue ngerasa kayak paling cantik sendiri di antara para laki-laki ini. Padahal bilangnya ada 200.000 orang ya. Di antara 200.000 orang ya. Oke, Fintonic, apa kabar nih? Baik, Kita kenalan dulu dong. Hai, Ini Nico. Heston. Heston. Iya. Yang ini? Raffin, Heston, Nico. Semoga gue nggak lupa ya nama-namanya ya. Gue Esther dan pastinya gue untuk pertanyaan pertama gue akan bertanya dulu gimana nih kalian terbentuknya deh sampai milih nama Fintonic ini. Karena kan katanya nih kalian semua nih suka nonton anime ya. Berarti dari kecil sampai sekarang nih. Sampai sekarang banget. Wibu. Bisa dibilang. Oke, saya suka wibu ini ya. Oke, gimana nih? Bisa terbentuknya seperti ini tuh gimana? Temenan kah atau satu sekolah? Nggak, sebenarnya kita musuhan sih. Technically sekolahnya dulu Tetangga sih, tetangga. Not even satu sekolah. Jadi dulu sekolahnya Satu deket sini komplek? nih, sama-sama Deket di sini? Menteng. Oh, anak Menteng ya. Nah, Menteng. sekolahnya. Sekolahnya. Tempat tinggalnya I wish. Oke. Terus habis itu main bareng. Ya, jadi gua sama Raffin itu temen kuliah. Oh, teman kuliah. Temen kuliah, kebetulan kita emang kuliah musik. Terus udah gitu gua balik, terus gimana tuh Nick? Jadi pada dasarnya pas mereka balik, si Heston ini sebelum itu sempat nge-DJ. Oh, DJ. Sebelumnya nge-DJ di berbagai tempat di Jaksel lah gitu ya. Terus akhirnya teman gue Anak ngajak. skena banget ya berarti. Mencoba. Terus temen gue ngajakin buat mampir nih, temen gue ada yang baru balik dari Amrik nih, dia nge-DJ gitu. Ayo kita kesana. Pas kesana gue dikenalin sama Heston, ngobrol-ngobrol, ternyata pas ngebahas musik lumayan nyambung. Terus habis itu gue datang nih ke studionya Heston, kita kayak ngegarap-garap lagu, nge-jam dulu, bikin lagu, terus pas kita udah jadi tuh satu lagu, kayaknya menarik juga nih buat dilanjutin seriusin gitu kan. Habis itu Heston baru memperkenalkan gue sama Raffin. Dikasih denger nih demo, kita ngeband kali ya. Itu di tahun 2018. 2018. Oh, 18 ya? Berarti sebelum kan ini dia punya rilisnya pertama itu di 2019. Tapi dari 2018 tuh udah produksi gitu-gitu. 18 tuh awal pertemuannya lah. Awal sama- pertemuannya. baru ngejam lah. Ngejam-ngejam. Berarti ini formatnya gimana nih? Si Heston tadi berarti Heston di keys. Komikis. Gue gitar. Ya. Rafael di gitar, Gue di vokal. lu di vokal. Oh, oke. Nyadar gak sih? Fintonic. Fintonic. Oh. Oke. Jadi dari situ ya nama Dari Fintonic situ. gitu ya. Iya. Nah, kalau basicnya sendiri musik kalian ini apa nih? Basicnya ya? Basic ya. Gue klasik lagi. Oh, lu basicnya klasik. Piano klasik gitu boleh. Oh, dari piano klasik. Kalau Kalau lu klasik kan kalau nggak salah sempet. Gue sempet, cuman apa, Di gue emang Amerika dari nih? awal pop sih. Cuman Oh, apa, maksudnya emang gue dari dulu tuh suka anything music aja sih. Pernah ya klasik pernah, orkes pernah gitu. Jadi ya, apapun yang musik related. sampai keroncong dan Ya, Suka semua. dangdut semua apa Kalau campur sari lu, lah. basicnya apa nih? Kurang lebih sama kayak Heston sih. Mungkin lebih kental di pop, miring ke jazz dikit lah. Gitu. Oh, asik. Jazz. Jazz ya. Jazzan di Oh, berarti ini dari genre-genre musik yang sebenarnya berbeda juga gitu ya. Lumayan. Iya. Dulu Raffin anak metal loh. sempat. Wih, coba dong, Mental lah. begini dulu dong. Apa? Rambutnya udah pendek Headbang. gimana? Rambutnya udah pendek sekarang. Berarti harus panjangin lagi ya biar bisa headbang ya. Oke, nah ini kan berarti kalian itu udah ada satu EP ya? Udah ada Satu satu EP. Satu EP. EP, tapi singlenya Lebih banyak dari IP-nya. Lebih banyak dari EP. kenapa? Kenapa tuh? Kenapa? Kenapa tuh guys? Apa ya? Kenapa tuh Jadi alasannya? dulu sebenarnya wacananya tuh apa pas kita ngerilis single, oh iya kita OTW ke album nih, Tapi OTW doang. OTW doang. Kayak kalau ditanya kayak mau nongkrong gitu kan, gue udah sampai nih, lu di mana? Gue OTW. OTW. Gitu. Padahal masih di rumah. Tetap padahal masih OTW ke WC. Nah, terus udah OTW ke album, terus ternyata ada kesempatan emas nih untuk kayak apa
apa ya istilahnya ya, Reintroduce. ourselves kayak with new entity lah katakanlah gitu. Jadi kita lagi di tahap pergantian agenda itu gitu. Oh, berarti masih transisi lah ya. Ya. Jadi kayak lagi ada reformat dikit nih. Banyak di dapur lah. Banyak di dapur. Banyak di dapur Dapur lagi. banget nih sekarang nih. Nah, Gitu. ngomongin soal ini kan dari tahun 2019 nih. Berarti kalian itu merasakan yang namanya masa-masa COVID. Oh sangat. Wah, Sangat. Sangat. Iya. Ceritain dong nih Vintonic ini selama masa COVID tuh ngapain aja sih? Tapi by the way kalian tuh kerja semua atau emang cuma main musik aja? Nah ini cerita menarik nih. Jadi Nah, coba. sebenarnya COVID itu justru biggest impact kita juga sih karena kita baru mulai 2019. Tepatnya kan kita rilis lagu pertama itu di tengah tahun 2019. Juli, sekitar bulan Juli. Juni gitu. Oke. Itu kan baru, wah kita mulai nih ngeband nih seru-seruan gitu kan. Desember udah mulai serius ini bikin single kedua, ada video klip. Tiba-tiba masuk 2020 lockdown. Terus akhirnya ya udah kita tiarap dulu, bikin berkarya aja dulu dari rumah. Dan ya begitulah Here We Are Today ya. Sempet streaming sempet. Sempet Ya. banget. Oh berarti, tapi gimana tuh kemarin streaming? Lu cukup dapat banyak kayak mungkin kayak teman-teman baru atau pendengar-pendengar baru dari streaming itu atau? Ya dapat sih Dapat karena gitu I think kayak pas di masa itu kita nggak ada opsi lain ya. Nggak mau gimana lagi. Tapi produksi tetap jalan tuh ya berarti. Tetap. Produksi jalan. Kadang malah zoom-zooman gitu. Cuman kayak ya pada akhirnya sambil kayak pandemi mulai lewat, ya kita udah mulai bisa workshop lagi gitu ya. Dan kita rilis EP juga pas pandemi. Iya, Kan? kita rilis pas- juga pas pas pandemi? pandemi. Iya. Itu tahun 2020 berarti ya? Kalau nggak salah ya. Iya. Tuh. Berarti lu benar-benar ini ya di kala sedang Iya. COVID-nya Lagi memberanikan diri langsung ya udah Iya. keluarin aja. Iya. Pede banget gitu ya. Ya habis Harus. nggak ada kerjaan lain. Habis nggak ada kerjaan lain gitu kayak nganggur aja. Jadi kalau si Nico ini waktu itu lu masih ada kerja Masih kantor. kantor. Oh masih kantor. Sekarang udah enggak? Sekarang udah enggak. Udah enggak. Udah fokus ya Udah berarti fokus ya? di entertainment business Iya. gitu. Tenggelam bebas. Tenggelam bebas Iya. ya. Mengikuti arus. Mengikuti arus. Oke, dan dari yang kemarin-kemarin udah rilis gitu. Menurut gue kan di industri musik ini, apalagi kemarin lu udah sempat ngeliatin COVID juga gitu kan, sampai sekarang itu kan nggak mudah gitu ya. Tentunya banyak banget juga nih yang ketika lu rilis, ada juga yang lain-lainnya juga rilis gitu kan. Suka dukanya apa sih sejauh ini lu udah ngerilis berapa? Berarti 13 lagu ya? Iya. Apa nih suka dukanya yang kalian rasain? Mungkin ada kayak cerita-cerita yang entah sedih, entah tolol atau menyenangkan gitu. Gimana Ben? Kalau gue orangnya sih positif aja ya. Positive vibes ya, emang ini cowok-cowok kayak gini nih yang harus dipertahankan nih. Green flag. Enggak, maksudnya kayak walaupun kita kena COVID atau apa, kita ya tetap gimana ya, kemarin kita tetap produksi lanjut. Kita intinya nggak mau menganggap atau nggak mau kalah sama tragedi yang kita alami aja Nggak mau sih. menjadikan itu suatu beban gitu Iya. ya. Iya. Oke. Dan at the end of the day ya kan kita ya gimana ya kerjanya musik terus kayak kalau lo kerja musik kan lo senang musik gitu loh kayak maksudnya kayak ya gue sih nggak komplain much gitu ya maksudnya ya enjoy aja lah. Enjoy aja. Ya itu sih untungnya kalau kita ngelakuin suatu pekerjaan yang memang kita suka atau Iya, passionnya kita gitu passionnya kan. gitu. Paling PR-nya kalau pas COVID tuh gue Apa? baru keinget nih gara-gara lagi bahas. Ribet bagian review-reviewnya sih, kita harus lewat Zoom, lewat apalah, Karena nggak pasang ketemu. Lu aplikasi nggak bandel tuh ini. berarti ya? Ketemunya mungkin pas udah emang lumayan aman, tapi soalnya Oh iya. kita kan sempat ganti-gantian juga ya siapa yang kena gitu jadi. Oh, kalian sempat ganti-gantian ada yang kena gitu. Iya, jadi daripada saling nularin kayak Kalau dulu gue sih bandelnya ini, pengen ketemuan gitu kan, entah sama teman atau apa, ke warung. Jadi pura-puranya beli, tapi sebenarnya kita nongkrong di warung sebentar gitu. dulu nongkrong di supermarket. Enggak, tapi nggak bandel ya maksudnya. Emang mau ke warung, cuma ketemu kan gitu kan. Sekalian. Iya, sekalian. Kali ya. Dulu di Ke warung tapi janjian. supermarket gue kayak dilama-lamain itu jalan di lorongnya gitu kan. Ngobrolnya. Ngobrolnya ya jadi supaya ini kan bilang kadang nggak boleh keluar, tapi kan Iya. kalau beli kebutuhan boleh kan, ya sekalian Beli gitu. odol tapi janjian sama pacar gitu. Hebat Sikat sih, giginya hebat. sekalian di supermarket gitu kan. Hebat. Oke, luar biasa. Oke, dan
pastinya kemarin kan udah nih lo ngeluarin yang single yang terbaru ya? Itu single ya berarti yang terbaru? Yang Iya. sama Teza. Iya. Yes, tuh. Itu gokil sih, gue udah denger ya ini masih gue pantengin di sini nih. Sih. Walaupun gue terdiam begini. Asik. Hint. Kenapa lo pilih Teza untuk lo ajak collab? Atau mungkin kalian emang udah kenal lama, atau karena kalian gue suka banget nih. Gimana Niko yang Sejujurnya, Gimana nih? Random ya. gue gak tau deh, gue udah cerita belum ya sama kalian. Tapi dari dulu tuh gue sempet ada kayak this bucket list gitu, kayak gue suka banget sama suaranya Teza. Gue kayak, wah gila nih seorang tuh suaranya gila banget. Suatu hari pokoknya gue pengen nyanyi bareng sama dia. Terus gue baru keinget, dulu ya gue pernah ya papasan di mall gitu. Belum kenal nih pada masa itu. Oh, belum kenal? Gue kayak kepikiran, gue samperin aja apa ya. Kayak collab yuk, tapi kan gak mungkin ya. Yeah. Gak mungkin ya kayak gitu ya. Kalau lu berani sih mungkin aja, cuma Sebenarnya mungkin paling aja, dia agak tapi- kaget dong kayak, Siapa lu gitu Iya. kan. Tapi akhirnya suatu hari gue ketemu di suatu event yang kebetulan emang akhirnya gue berkenalan dengan lebih proper lah gitu di situ. Oke. Tapi gue tembak juga di situ. Collab. Suatu hari gue pengen collab, gimana ya caranya? terus kata dia, Ayo aja. wah berarti dia buka juga ya. Berarti emang udah Kebetulan jalannya aja. Atau Kayaknya sih udah mungkin jalannya aja. amalan lu banyak yang baik, jadinya Amin. Tuhan dengar gitu Amin. kan. Kayak oh gue pengen collab nih sama Teza, tau-tau ditemuin gitu ya. Terus pada akhirnya kapan nih lu memulai project sama dia sampai akhirnya ini kan biasanya tahun lalu kan ya? Tahun lalu ya? Kayaknya awal 2023 ya kurang lebih ya. Wah, nggak inget gue jujur. Kayaknya sekitar mungkin awal tahun lalu kita udah bikin satu lagu gitu. Ini setelah gue kenalan sama dia nih udah Setelah berapa berapa- bulan. oh, setelah berapa bulan gitu ya? Ketemu sama dia. Terus kita lagi kayak di studio bikin lagu aja. Terus kepikiran gitu, ini lagu kayaknya asik kalau misalnya collab nih sama orang. Siapa ya? Gitu. Oh, terus Gitu. lu berpikir Kita cek aja nih langsung nih Cek IG, ombak. cek ombak gitu kayak. terus ternyata oke nih langsung Ternyata di oke. Teza. Dan waktu pertama kali nih kan apalagi lu ya, lu kan kayak gue pengen banget nih suatu saat collab sama Teza. Waktu lagunya udah jadi, waktu rilis lu pasti seneng banget dong. Wah seneng banget sih. Apa yang lu lakuin tuh? Bagi-bagi makanan? Enggak? Sayangnya belum sampai Oh seperti belum, itu. oke. Jumat berkah. Jumat berkah, iya, Jumat Jumat berkah ya. berkah itu ya, Jumat Harusnya berkah. kali ya. Iya. Bisa dicoba mungkin Tapi berikutnya. emang enak banget sih gue dengerin lagunya banyak. juga. Thank you, thank Gitu. you. Coba dong nyanyiin dikit tuh. Mumpung Niko samping gue nih. Mikir dulu, bener bagian yang mana? Tenggelam dalam asmaramu, lupa lirik. Enggak, gue yakin lu bukan lupa, tapi karena ini aja grogi ya takut ditonton On the lagi spot sama- aja Iya. langsung kayak. Nah, jujur nyanyiin emang dong. lupa sih gue liriknya. Dia jujur lagi, gue udah belokin dia lurusin lagi. Terbenam bukan? Apa? Wah tapi kalau emang lupa lirik berarti emang lebih bagusnya lu emang dengerin sih langsung. Ya, Ini dengerin aja dulu aja. Karena lagunya emang enak banget. Dan ini lagu bercerita tentang kalau gue denger dari liriknya kan dia kayak ini nih complicated juga ya. Dua cowok suka sama satu cewek. Jadi kayak berasa diperbutin gitu ceweknya ya. Bener banget itu. Tapi itu emang itu. Itu plotnya. Lu inspirasi dari mana ya? Atau lu emang pernah mengalami itu kan ya zaman sekarang lah ya. Biasa kan gitu. Ini tapi sebenarnya di lagu ini dua cowok itu suka sama satu cewek, dia temenan apa enggak? Kita belum terlalu kembangin background karakternya ya. Background story-nya kita kayaknya belum terlalu kembangin sampai segitu. Ya, soalnya kita mikirnya kayak zaman sekarang kan orang ngomonginnya pelakor semua kan. Ya, gitu loh. Ini gimana kalau cowok yang rebutan? Gitu loh. Berarti saling kenal lah ya berarti dua cowok ini ya. Bisa Saudara dibilang. gitu. Kembaran sih sebenarnya. Kembaran. Kan kalau pelakor tuh perebut Laki orang. berarti. Ini pembinor. Merebut bini orang. Oh iya. Pembinor. Iya nggak sih? Boleh, boleh. Gue hatam banget ya. Udah tahu banget itu. Udah tahu banget kayaknya ya. Gue mikir lagi tadi singkatannya. Nah, lu mikir ya di situ ya. Oke, berarti ini lagu emang basicnya harusnya banyak sih yang relate sama lagu ini sih. Maybe. Atau mungkin lu sendiri pernah? Enggak, tapi ini Pengalaman siapa? dari Ini awal siapa yang tuh. bikin nih liriknya nih? Barang sih. Berbareng Ada Teza sih. juga buat itu. Ada Teza. Nah, jadi juga. kita awalnya udah itu- ada ininya lah background. Sebenarnya justru plot twistnya kayak kalau nggak salah dari Teza deh. Teza Oh, iya. lupa gue. Agak sedikit ditambahin gitu. Jadi kita pada dasarnya udah bikin satu rangkaian lagunya, tapi Oh, satu iya, bagian iya, tuh iya. kosong. Kita kasih aja nih Tes coba dengerin.
Kira-kira gimana? Terus diisi aja langsung Terus bagian diisi. ini. Wow, oke. Berarti ini lagu emang satu emang lu udah pengen collab, yang kedua lagunya juga gue masih menunggu ya jawabannya tentang dia temenan atau enggak ya. Itu doang gue tanya. Nah itu ya. karena yang nulis plot twistnya itu Teza. Berarti harus saya Teza? Jadi kalian harus undang Teza. Oh gitu. iya. Playtune Gitu ya. dong, Sa. Teza ya. Nanti mereka ada lagi di sini buat menjelaskan lagi. Iya. Tapi gue Oke. jadi kepikiran sih, Apa? kayaknya sejauh yang gue pikirin dua orang ini kayaknya nggak kenal nih. Nggak kenal. Kalau dibayangin gue sih, kalau dibayangin kalian gimana? Kayak lebih seru kalau kenal deh. Gue mikirnya lebih seru kalau kenal sih. Gue mikirnya kayak di suatu tempat aja gitu, kayak sama-sama jatuh cinta pada pandangan pertama gitu. Kalau di bayangan gue ya secara visual. Oke, ntar kita tanya sama produser sama sutradara ya. Siapa tahu bisa jadi satu film kan? Wah, iya cocok nggak tuh sih? kayaknya, cocok. Amin, amin. Ditunggu ya. Dengerin para produser dan sutradara. Siapa sih kalau yang buat film siapa sih? Produser kan? Iya. Dua-duanya. Produser maksudnya. Dua-duanya ya. Mungkin judul filmnya Terdiam. Waduh, Waduh. keren juga tuh. Nah kayaknya lebih asik jadiin sinetron sih. Wah, itu lebih panjang Langsung lagi ya, lebih tarik panjang berapa ya, season, tarik sikat. terus ya. Tapi bukannya lagu lo juga udah pernah ada yang ini kan? Kayak sinetron. Oh iya, Iya, ada. Ah ini Apa apa? Aku bukan untuk Mini series sih. Iya, mini series. Oh, nggak maksudnya lagu yang soundtrack udah maksudnya. dijadiin Iya, jadi soundtrack. soundtrack. Oh Iya, iya, itu mini series. Mini series ya. Apa judulnya? Cinlok. Cinlok. Itu judul mini seriesnya, judul lagunya itu Bejana Cinta. Widih, Gitu. mantap ya. Gue belum nonton mini series, tapi di sini gue nonton karena. Ah, siap. Oke, dan pastinya kalau kalian semua ini kan pasti punya artis atau musisi yang kalian favoritin, atau mungkin gue main musik ini karena gue suka nih, gue dengerin dia terus setiap hari. Itu ada nggak? Kalau mungkin dari kalian bertiga ada yang sama, atau kalau dari lu Niko? Kalau Selain artis- Teza ya. Kalau Teza kita udah tahu ya. Kalau artis tuh, kalau yang lumayan big influence buat City Pop, pastinya Tatsuro Yamashita. Tapi kalau untuk artis yang bikin gue jatuh cinta dengan menyanyi itu awalnya sebenarnya Jamie Cullum sih. Jamie Cullum. Jamie Cullum. Oke. Orangnya kalem banget ini. Iya, gue ngebayangin dari namanya udah Jamie Cullum. Kalau kalian? Kalau lu? Kalau gua mungkin beda-beda ya, maksudnya ada artis yang kayak maksudnya the reason why we're in music, tapi ada juga artis yang kayak emang kita dengerin tiap hari gitu ya. Misalnya kayak artis yang kalau di SP lo, oh ini yang lo paling sering play nih gitu. Iya. Jadi itu dua hal yang berbeda kalau bagi gua. Kalau yang jatuh cinta sama musik ya mungkin Beatles, John Mayer gitu, kayak maksudnya Legend juga ya. classics lah. Tapi kalau yang gua lagi sering kayak for the past couple of years sering denger pasti kayak Tame Impala gitu-gitu sih, malah jauh nyebreng. Oke, kalau Lu gimana, Ben? Kalau gue artis yang bikin gue pursue musik kayak John Mayer deh. John Mayer juga. John Mayer kan kayak ngenalin gue pertama kali ke pop gitu. Iya, kali iya. Cuma Banyak kalau- buat gitaris. dia yang main Iya, gitar iya, juga iya. ya. Iya. Cuma kalau sehari-hari kayak gue lebih seneng denger klasik kayaknya deh. Klasik, sering- tetap Lagi seneng klasik ya. iya. Netral aja rasanya. Netral aja benar-benar untuk relax gitu-gitu ya Iya. biasanya ya. Oke deh. Nah, ini dia nih pertanyaan yang pastinya paling ditunggu-tunggu. Akan ada rilis lagi kapan? Waduh, dalam waktu Aduh. yang sangat dekat. Sangat dekat. Sangat dekat. Berarti ini kan udah mau akhir tahun. Berarti 2025 nih bakal Wah. banyak nih. Bakal banyak, jadi ditunggu aja nih. Ada collab-collab lagi nggak? Ada. Tunggu aja. Ya udah dijawab. Ada, tunggu cuma aja. siapanya tunggu Oh, aja. iya, Gitu iya. dong. Gua amat sangat menantikan nih ya. Tadi Yes, udah Teza, berarti akan ada lagi musisi-musisi yang keren-keren lagi nih yang bakal collab. Pastinya. Ya. Oke, kalau gitu dari kalian bertiga, kalian boleh mungkin sampein dari Vintonic untuk teman-teman yang udah tahu, atau mungkin para pendengar, atau mungkin yang baru banget nih ya tahu Vintonic dari Playtune. Coba boleh disapa-sapa buat teman-teman. Kasih tahu apa yang harus dengerin, atau Yang mungkin paling lo jago punya, ngomong atau mungkin lo punya gini, lo harus dengerin lagu andalan kita yang bakal bikin lo jatuh cinta sama Vintonic gitu, atau apa, terserah lo. Oke, siap. Jadi, jangan lupa dengerin Vintonic di berbagai streaming platform yang ada. Jangan lupa juga tonton video-video kita yang ada di YouTube, ada di Vintonic Music. Dan yang pastinya ikutin update-update kita di Instagram kita @vintonicmusic juga. Pokoknya jangan lupa dengerin dan juga
tag kita kali ya? Kalau Boleh dengerin. dong, pasti harus tag. Jadi kalau misalnya lu dengerin, tag nanti di repost. Yes. Atau mungkin lu pengen langsung tag IG-nya masing-masing, juga nanti lu cari di IG-nya Vinton Boleh Music banget. ya. Boleh. Oke deh kalau gitu, thank you banget. Ya, thank you for having Luar us. biasa, gue tahu udah pada lapar kan. Hey, lapar sih. Oke deh kalau gitu, thank you, lu jangan lupa lu harus pada dengerin lagu-lagunya Vintonic dan juga kalian bisa lihat update-update-nya di Instagram ataupun sosial medianya dari Vintonic. Thank you so Thank much. you. Sampai ketemu lagi. Bye.